Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Istri yang tak dianggap, bagian 7. Nina dan Nani keluar dengan wajah ketakutan. Abang gak mau lihat kalian kesiangan lagi. Kalian ini perempuan, harusnya bangun pagi. Lihat Anjani, atau ibu. Sudah, Ricky, jangan marahi anak-anakku. Bentak Adi. Terus aku bukan anak bapak? Sentak Ricky, matanya memerah. Sudah. Kalian jangan ribut, cepat duduk dan sarapan. Kata Mirna mencoba menengahi. Di meja makan, hidangan sederhana tersaji. Nasi, mie goreng, dan telur ceplok kecil. Ricky duduk menahan kecewa. Dulu Anjani selalu masak makanan sehat, sekarang kembali ke zaman sulit lagi, batinnya getir. Nina dan Nani duduk, Adi menyusul dengan wajah masam. Mereka diam menghela napas hampir bersamaan melihat makanan yang ada. Rasa nasinya beda, ya? Tanya Nani. Iya, kayak beras raskin, timpal Nina. Bu, masa beli beras raskin? Tanya Adi tak percaya. Berat. Mirna meletakkan sendok dengan keras. Kalian ini keterlaluan. Gak pernah menghargai kerja keras. Sudah tinggal makan saja, masih menghina. Mau makan enak? Sini, kasih uang dapur. Iya, kalian harusnya hargai ibu, timpal Ricky, walau dalam hati ia sendiri sebenarnya juga ingin protes. Bu, bajuku tolong dimasukin laundry, ya? Kata Ricky. Iya, maafkan ibu capek banget. Ibu cuma nyuci baju bapak dan baju ibu sendiri, ucap Mirna lirih. Bang, minta uang dong buat tugas kuliah, pinta Nina. Malas abang ngasihnya, jawab Ricky dingin. Kenapa, bang? Baju abang aja gak kalian cuci, kenapa abang harus ngasih uang? Balasnya ketus. Ricky, jangan pelit sama anak-anakku. Geram Adi. Pak, pagi ini bapak berbicara seolah aku ini bukan anak bapak, hanya mereka anak bapak. Ricky berdiri mengambil tas kerja, dan meninggalkan ruang makan. Mirna menatap tajam ke arah suaminya. Nina dan Nani pun berdiri, bersiap ke kampus dengan wajah kesal. Adi tetap duduk, sisa sarapan masih di piring tapi tak lagi menggoda. Yang tersisa hanya dingin, sunyi, dan perasaan kosong. Rumah itu kini benar-benar terasa berbeda tanpa Anjani. Pagi itu, langit Jakarta tampak kelabu. Mendung menggantung rendah, seolah turut menanggung beban yang menggelayut di hati Anjani. Ia berdiri di depan gedung Pengadilan Agama Jakarta Selatan, tangannya menggenggam erat map biru berisi berkas-berkas yang ia siapkan semalaman. Pandangannya menatap bangunan itu lama, sebelum akhirnya menelan ludah. Sekali melangkah, ke dalam hidupnya akan berubah. Bukan sekadar status, tapi arah baru yang akan ia tempuh seorang diri. Ya Allah, kuatkan aku, bisiknya lirih. Langkahnya mantap memasuki gedung. Di balik wajah tenang itu ada hati yang pernah remuk, tak pernah membayangkan akan sampai di titik ini. Tapi inilah kenyataannya, pernikahan yang dulu ia jaga sepenuh hati, kini hanya menyisakan luka. Di ruang informasi, seorang petugas menyambut dengan senyum profesional. Selamat pagi, ada yang bisa dibantu, Bu? Saya mau mendaftarkan gugatan cerai, ucap Anjani pelan namun tegas. Petugas itu mengangguk dan menyerahkan selembar formulir. Silakan isi data ini, Bu. Kalau semua berkas lengkap, bisa langsung kami proses hari ini juga. Anjani duduk di bangku panjang, mengambil pena dari tas. Satu persatu kolom ia isi, hingga sampai di kolom yang membuat tangannya sempat berhenti. Sebutkan alasan gugatan cerai. Ia menghela napas panjang. Ingatannya melayang pada 2 tahun pernikahan yang awalnya indah, lalu berubah menjadi kesepian. Ia teringat malam-malam penuh tangis karena Ricky lebih memilih membela keluarganya. Hinaan dari ibu mertuanya, sindiran dari ipar-iparnya, dan luka paling dalam, saat mereka semua sepakat menyambut kehadiran orang ketiga ke dalam rumah tangganya. Dengan tangan yang sedikit bergetar, ia menulis, kurangnya tanggung jawab suami,
tidak adanya kejelasan arah rumah tangga, tekanan serta penghinaan berulang dari keluarga suami, dan perselingkuhan suami. Selesai menulis, ia menatap berkas itu sejenak, lalu menyerahkannya ke petugas. Berkas ibu sudah lengkap. Kami akan menghubungi untuk jadwal sidang perdana, ujar petugas. Terima kasih, ucap Anjani pelan. Saat berjalan keluar dari ruang pendaftaran, tiba-tiba, bruk. Seorang anak kecil menabraknya. Momi, tolong ada monster, lirih anak itu matanya berkaca-kaca. Anjani langsung jongkok dan memeluknya. Anak itu tampak ingin digendong, dan Anjani mengangkat tubuh mungil itu tanpa ragu. Anja! Terdengar suara teriakan seorang pria. Anjani menoleh, seorang lelaki tinggi mengenakan jas hitam berlari ke arahnya. Rizky? Gumamnya kaget. Anja, sini, nak. Seru Rizky. Anjani terperangah. Hah? Kenapa dia memanggilku, nak? Memangnya aku anaknya? Belum selesai ia mencerna, terdengar suara perempuan lain meneriakkan nama yang sama. Anja. Anak di pelukannya semakin erat merapatkan pelukan. Tolong Momi, ada monster, bisiknya lagi. Fiona, sudahlah. Dia takut sama kamu, ucap Rizky dengan nada lelah. Tapi hak asuh jatuh padaku. Bentak perempuan yang kini berdiri di sisi Rizky. Iya, tapi kamu lihat sendiri dia ketakutan, kemarin kamu kemana saja? Sekarang setelah kita cerai, kamu ngotot mau ambil hak asuh? Balas Rizky tajam. Melihat pertengkaran itu, Anjani akhirnya angkat suara. Sebaiknya kalian tidak bertengkar di depan anak kecil. Diam kamu. Bentak Rizky dan Fiona bersamaan. Anjani tertegun. Tapi anak itu hanya memeluknya lebih erat, seolah menemukan tempat yang paling aman di dunia ini. Ya ampun, kenapa dua orang ini malah memarahi aku? Gumam Anjani tertegun di tengah keributan. Momi, tangis Anja pecah di pelukannya, membuat dada Anjani sesak. Anak ini kenapa reaksinya seperti trauma kekerasan fisik? Pikir Anjani dalam hati, sambil menatap mata Anja yang penuh ketakutan. Anja. Panggil seorang perempuan dari kejauhan, Anja menoleh. Oma. Tolong Anja nggak mau ikut Mama. Mama galak, suka pukul Anja. Tangisnya pecah, membuat semua orang di sekitar menoleh. Seorang wanita parubaya segera menghampiri, Anja buru-buru meraih wanita itu dan memeluknya erat, melepaskan diri dari pelukan Anjani. Oma, Anja mau sama Oma aja, nggak mau sama Mama, isaknya. Tidak bisa. Aku pemegang hak asuh, Anja harus ikut denganku. Bentak Fiona melangkah mendekat. Alah, itu juga karena hakimnya selingkuhan kamu, tukas Rizky, matanya tajam menatap Fiona. Anjani melihat wanita parubaya itu dan memberi isyarat halus, sang oma langsung membawa Anja menjauh dengan cepat. Kalian ini sudah dewasa tapi bertingkah seperti anak-anak. Seru Anjani tegas. Kalian pikir, pertengkaran di depan anak nggak berdampak? Anja bisa membenci kalian berdua karena ini. Diam kamu. Bentak Fiona. Siapa kamu berani-beraninya ikut campur urusanku? Sudah, Fiona. Jangan bikin malu, sahut Rizky letih. Aku yang dapat hak asuh, Anja ikut aku. Tegas Fiona, selama ini yang ngurus Anja ibuku, kamu sibuk arisan dan nongkrong. Sekarang bilang mau jadi ibu? Balas Rizky geram. Aku nggak peduli, Anja tetap harus bersamaku. Jadi, apa maumu biar Anja diasuh ibuku? Perusahaan kamu. Rizky tertawa sinis, akhirnya ketahuan juga tujuanmu. Baiklah, tapi kamu harus janji, jangan pernah temui Anja lagi. Deal? Aku ingin semuanya selesai besok. Datang ke kantorku. Fiona berjalan keluar lobi pengadilan dengan senyum kemenangan. Anjani juga berjalan karena sudah tidak ada hal yang harus dia urus lagi. Anjani, panggil Rizky menyusul dari belakang. Ada apa? Anjani menoleh sekilas, kamu lagi ngapain di sini? Beli obat batuk,
Jawab Anjani singkat. Rizky tertawa kecil. Masih galak aja, kayak dulu. Aku sudah cerai, sekarang mantan istriku ngotot mau ambil Anja, ucap Rizky, suaranya berat. Maaf, aku nggak mau tahu urusan rumah tanggamu, sahut Anjani datar. Rizky mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Ini, terima kasih ya. Terima kasih untuk apa? Karena mau jadi mominya Anja. Anjani menatapnya tajam, nama anakmu siapa? Anja Rizky Septiansah. Anjani tercenung, kenapa namanya mirip denganku? Karena aku masih, Dadi. Teriak Anja, memotong. Gadis kecil itu berlari memeluk Rizky. Dad, pulang yuk. Rizky tersenyum pada Anjani, aku pulang dulu ya. Momi, ayo kita pulang, pinta Anja. Anja, nggak boleh, dia bukan Momi, koreksi Rizky. Padahal Anja mau Momi, gumam Anja. Dipeluk ayahnya, Anja melambai pada Anjani. Anjani terpaku, ingatannya kembali ke masa lalu. Rizky datang sambil membawa seikat padi. Namaku Rizky Kurniawasah, aku mencintaimu. Saat itu, Anjani yang sedang meneliti bibit padi hanya bisa membisu, karena hatinya sudah dimiliki Ricky. Setelah keluar dari ruang pengadilan dengan hati campur aduk, Anjani langsung menuju kantor Balitbangtan. Rasa sesak masih menyesakkan dada, tapi ia berusaha menenangkan diri. Hari ini adalah titik balik hidupnya. Nih, kamu sudah ditunggu Pak Guntur. Ujar Rina, asisten kepala Balitbangtan, sekaligus teman kuliahnya dulu. Oh, baiklah, jawab Anjani menata napas. Namun langkah Rina membawanya ke arah aula, bukan ruang biasa. Rin, kenapa ke aula? Tanya Anjani curiga. Rina tersenyum, hari ini peluncuran formula pupuk organik AJ25, hasil karyamu sendiri, semua sudah menunggu. Langkah Anjani terhenti, aula besar itu penuh orang. Saat ia masuk ruangan, semua tamu berdiri dan bertepuk tangan meriah. Kita sambut peneliti muda kita pencipta formula AJ25. Seru pembawa acara. Anjani terpaku. Dalam undangan, ia hanya diminta hadir untuk memberi materi umum soal pertanian. Ia tidak menyangka, ini adalah acara peluncuran resmi hasil penelitiannya. Pak Guntur segera menghampirinya. Silakan Anjani, presentasikan hasil karyamu. Dalam hati, Anjani panik. Aduh, dari pagi pikiran kacau karena urusan cerai, sekarang harus presentasi dadakan? Tapi ia tidak punya pilihan. Ia menunduk sebentar mengatur napas, lalu naik ke podium. Di bangku tamu, ia melihat beberapa dosennya dulu. Perlahan ia berbisik, Bismillah. Tanpa teks, tanpa catatan, tanpa slide, Anjani mulai menjelaskan. Kata-katanya mengalir lancar dan jelas, pengalaman dan keyakinannya membuat dia yakin. Saat ia selesai bicara, seluruh ruangan kembali berdiri. Tepuk tangan menggema lebih lama. Untuk pertama kalinya, Anjani merasa dihargai. Beberapa menit kemudian, ia diminta menandatangani kontrak kerja sama. Hari itu menjadi awal baru dalam hidupnya. Setelah acara peluncuran AJ25, Rina mengajak Anjani ke ruang keuangan. Seorang staf sudah menunggu dengan map dan laptop terbuka. Bu Anjani, ini dokumen yang perlu ditandatangani. Anda berhak menerima royalti awal sebesar 3 miliar rupiah, jelas staf itu. Juga ada dana operasional jika ibu bersedia turun langsung ke lapangan. Anjani terdiam. 3 miliar? Tanyanya pelan hampir tak percaya. Benar, Bu. Pembayaran dilakukan bertahap sesuai isi kontrak. Anjani menatap angka di layar. Tangannya gemetar saat memegang pulpen untuk tanda tangan, matanya berkaca-kaca. Semua kerja keras, hinaan, dan anggapan remeh dari orang-orang selama ini, akhirnya terbayar. Rina menepuk bahunya. Akhirnya sampai juga. Nih, ini buah dari kerja kerasmu. Anjani menarik napas dalam, lalu mengangguk. Alhamdulillah. Setelah berbincang sebentar dengan Rina, Anjani keluar dari Balitbangtan dan berjalan menuju kontrakannya.
Udara sore terasa lembab, dan pikirannya masih campur aduk antara rasa lega dan letih. Belum sempat ia melepas sepatu, ponselnya berdering. Bersambung.